Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita membahas pembelajaran. Kali ini pembelajaran 1, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Masih dalam tema 7, perkembangan teknologi. Nah, mari kita langsung sama-sama membuka halaman 62. Dimulai dari halaman 62. Nah, langsung kita dapati ternyata ada teks bacaan. Di sini Pak Guru tidak akan membacakan keseluruhan untuk menghemat waktu. Namun kembali mengingatkan, setiap menemukan teks bacaan apa nak? Betul, kita harus mencermati informasi yang di dalamnya terlebih dahulu. Terlebih ternyata pada tugas, ada tugas. Di sini diminta memang kita membacanya dengan teliti. Teks bacaan, bahan dasar, pakaian, ya kan? Lalu di sini juga ada perintah soal. Garis bawahi kalimat pertama, kalimat yang pertama. Pak Guru ulangi dari setiap paragraf. Nah, di sini Pak Guru ingin mengingatkan ya, pernah Pak Guru bahas bahwa setiap akhir kalimat ditandai dengan titik. Mari kita cermati. Di sini Pak Guru sudah menandai. Ternyata dalam teks bacaan terdapat 5 paragraf. Nah, sekarang kita temukan apa tadi perintahnya? Menggarisbawahi kalimat pertama. Nah, seperti ini. Kalimat pertama yang sudah Pak Guru garis bawahi. Pak Guru tahu dari mana sih kalau ini merupakan kalimat yang pertama? Nah, karena di sini Pak Guru sudah menemukan titik. Pak Guru baca kalimatnya, Pak Guru tahu ini adalah akhir kalimatnya ditandai dengan titik. Nah, ini dari mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh, titik lagi. Namun sudah kalimat lain. Ini sudah termasuk kalimat 2. Yang termasuk kalimat pertama hanya sampai titik yang paling pertama juga, yaitu keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Sampai sini ya, Nak. Nah, nantinya kalian memindahkan di kolom flower. Nah, di sini ada kolom bunga. Kolom bunga berwarna pink, kalian pindahkan. Paragraf 1 kan tadi sampai titik keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Benar tidak? Oh, benar ya kan? Untuk mempermudah juga kalian, tinggal memindahkan yang sudah kalian garis bawahi. Nanti lakukan selanjutnya sampai paragraf ke-5. Setiap paragraf, kalian garis bawahi terlebih dahulu seperti yang Pak Guru lakukan ini, lalu memindahkan ke kolom flower. Nah, semoga dipahami ya. Oh iya, Pak Guru ingin bertanya. Di sini berbeda dengan Udin, koma. Nah, di sini tandanya koma ya, Nak. Hampir mirip dengan titik, namun ini bukan akhir kalimat. Di sini dalam membaca kita diperbolehkan untuk jeda. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Nah, ternyata menemukan titiknya di sini, titik pertama. Maka kita ketahui bahwa kalimat pertama adalah sampai sini. Di sini adalah tanda yang berbeda, bukan titik, namun adalah koma. Titik, nah titik adalah akhir kalimat, menandai akhir kalimat, koma. Dalam membaca, kita diperbolehkan jeda. Bedakan ya, Nak. Nanti kalau misalnya ada koma-koma selanjutnya, jangan disamakan dengan titik. Oke, pembahasan teks bacaan sudah. Nah, sekarang selanjutnya, kamu sudah menemukan isi cerita dalam setiap paragraf. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari setiap paragraf? Tulislah jawaban dengan kalimatmu sendiri. Nah, ini sama ya, nah kayak kalian kemarin membuat rangkuman dari kalimat utama. Nah, ini bukan kalimat, belum tentu sih kalimat yang paling awal adalah kalimat utama. Namun begini saja, kita membuat rangkuman dari hal-hal, kan ini kan sebenarnya kita bukan hanya membaca awalnya doang, tapi harus keseluruhan. Jadi kita yang tentukan sendiri bagian-bagian mana yang kita anggap informatif atau memiliki informasi penting. Nah, kalau menurut Pak Guru justru nih, walaupun kalimat utamanya yang keluarga Udin memiliki banyak pakaian, namun Pak Guru merasa yang merupakan informasi penting adalah ada pakaian yang melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Nah, di sini Pak Guru merasa ada informasi penting. Berarti jenis pakaian itu banyak ya. Jenis pakaian ada yang kegunaannya tertentu, udara dingin, udara panas. Nah, Pak Guru tadi juga kalau nggak salah membaca ada yang pakaian istimewa. Oh, ini ketemu pakaian yang terbuat dari serat sutra, termasuk pakaian istimewa. Karena pakaian yang terbuat dari serat sutra biasanya digunakan untuk acara khusus. Nah, selain karena bahannya memang bahan bagus, lembut, dan memiliki sifat agak mengkilat ya, Nak, terlihat bagus. Makanya seringkali kain sutra dijadikan untuk baju-baju khusus seperti untuk acara-acara pesta atau penyelenggaraan acara penting. Nah, makanya ternyata kita ketahui tuh informasinya bahwa sebenarnya pakaian itu memiliki perbedaan dalam tujuan penggunaannya. Ada yang digunakan saat dingin, ada yang digunakan saat panas, ada yang digunakan untuk
keperluan-keperluan tertentu. Atau bahkan nih kalau pada zaman dahulu semua pakaian itu disamakan dan sederhana, terbuat dari kayu dan kulit hewan. Mau musim dingin, mau musim panas, mau lagi acara apa. Nah kalau zaman dahulu mah orang nggak ada yang kepikiran ya, beda-beda pakaiannya disamakan. Nah tuh kan kita banyak informasi yang sebenarnya tidak perlu tergantung dari kalimat yang paling pertama. Nah di sini juga diminta dengan kalimatmu sendiri. Jadi boleh ya disampaikan dengan cara penyampaian sendiri, nggak harus sama persis. Apalagi cuma menyampaikan kalimat-kalimat yang pertama, bukan itu maksudnya. Tuliskan yang memang benar-benar menurut kalian adalah hal-hal yang penting, dan juga jangan lupa dengan dengan bahasa atau kalimatmu sendiri. Nah ini Pak Guru sudah sering sih kita melakukan membuat rangkuman, tidak perlu ulasan lebih lanjut ya nak. Kita langsung saja ke selanjutnya untuk menghemat waktu. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati motif. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Ia menggambar beberapa motif yang ditemukan. Oh, coba Pak Guru tanya, apa yang dimaksud motif bangun datar yang ditemukan pada kain? Nah, kita amati ini seperti bangun datar apa? Persegi, walaupun bentuknya miring ya. Nah, kalau misalnya kita menggarisnya dengan rapi kan seharusnya persegi lurus seperti ini. Nah, atau mungkin ini belah ketupat. Nah, antara persegi dan belah ketupat ya. Nah, yang mendekati, kalau di sini kita temukan gambar memiliki motif segitiga, benar. Ini persegi doang apa persegi apa? Persegi panjang. Beda ya, nah, antara persegi dan persegi panjang. Bedanya di mana? Kalau persegi panjang, nah sisinya yang berhadapan saja, yang sama. Misalnya, setelah diukur sisi yang berhadapan, bentar. Ini 4,5. Ini berhadapannya dengan yang sebelah sini, berarti sebelah sini juga 4,5. Tapi sama nggak dengan yang sini? Tidak. Yang sini samanya dengan yang berhadapan yang sebelah sini. Berbeda dengan persegi ya. 4-4-nya. Ini. Kalau mau dikatakan persegi harus memiliki panjang yang sama. Misalnya di sini 3, oh berarti di sini juga harus 3. Di sini 3 dan di sini 3. Tapi kalau persegi panjang, sisi yang berhadapan yang sama panjangnya. Oke. Nah, coba di sini ada tugas kalian menggambar bangun datar. Nanti diminta digunting. Nah, Pak Guru udah menyiapkan menggambarnya di kertas bekas. Ini kalau kalian bukunya meminjam dari sekolah, lakukan seperti Pak Guru di kertas lain ya. Jangan langsung digunting karena harus dipulangkan kembali buku yang kalian pinjam tentunya. Nah, sudah menggambar seperti ini, besar dan rapi, kalian gunting. Tadi Pak Guru sudah nyiapin gunting perasaan. Kalian gunting. Oh, ini ketemu. Nah, kalian gunting dengan rapi sesuai garis yang sudah kalian gambar. Sebentar. Ini untuk kalian mau diminta menentukan simetri lipat. Nah, kalian menggambarnya nggak harus lingkaran ya. Kan bangun datar. Ini salah satu contohnya lingkaran. Tapi bangun datar itu banyak. Ada ya tadi yang kita baru sebutkan persegi. Ada, betul, pintar, persegi panjang. Ada segitiga. Ada, oh segitiga aja ada banyak jenisnya. Segitiga sama kaki. Segitiga yang sama kaki berarti segitiganya semuanya sisinya sama. Nah, ntar dulu sebentar. Nanti Pak Guru juga udah nyiapin sebenarnya segitiga sama kaki. Tadi Pak Guru sebutkan segitiga sama sisi ya sebelumnya. Semua sisinya sama. Ntar Pak Guru yang udah Pak Guru siapkan segitiga sama kaki. Nah, betul. Bentar. Pak Guru sudah membuat lingkaran. Kita perhatikan ini adalah bangun datar lingkaran. Nah, di sini ada diminta kita menentukan simetri lipatnya. Oh, ini yang dijadikan contoh persegi. Pak Guru udah nyiapin nih persegi. Nih, persegi. Persegi yang Pak Guru siapkan. Oh, ini persegi apa persegi panjang ya? Persegi panjang ternyata. Oh, Pak Guru juga udah nyiapin nih persegi panjang. Ini persegi panjang. Untuk dikatakan simetri lipat harus dilipat dan menutupi bagian lainnya sama besar. Ini simetri lipat 1. Dari arah sini kita tutup. Nah, harus tutup menyeluruh. Nih, di sini dikatakan contoh yang ini nih, Nak. Pak Guru akan ikuti. Untuk yang melipat dengan seperti ini Pak Guru akan ikuti. Ini bukan termasuk simetri lipat karena menutupnya tidak bisa sama besar dan menutupi seluruh bagian. Ini kalau Pak Guru ngelipatnya kayak gini, masih ada yang ngintip nih, bagian ini belum ketutup semua ya, Nak. Ya kan? Kalau Pak Guru nutupnya seperti ini, bagian ini masih ada yang belum tertutup.
masih ada yang terbuka. Nah, makanya ini salah, bukan simetri lipat. Yang pertama tadi, coba perhatikan bedanya. Nah, kalau tertutup seperti ini, semua bagian tertutup dan sama besar. Ini baru dibilang atau kita bisa sebut simetri lipat dari arah sini. Arah selanjutnya yang mana bisa? Nah, dari atas ke bawah dilipat dua seperti ini. Nah, ini baru juga simetri lipat. Ini simetri lipat pada persegi, ternyata bisanya dari kanan kita lipat ke kiri dan dari atas kita lipat ke bawah. Jadi, nah, di sini Pak Guru mau garisin simetri lipatnya itu. Nah, tik 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 tik. Nah, ini simetri lipat 1. Dari kanan kita lipat ke kiri, menimbulkan garis ya, garis lipatnya. Menimbulkan garis lipatnya. 1 sudah kita temukan. Tadi dari atas ke bawah. Nah, ada bekas garis lipatnya juga nih. Boleh kita tandain. Tik 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 tik. Ini simetri lipat yang keberapa, Nak? Iya, yang kedua, betul. Tadi yang pertama dari kita lipat dari kanan ke sebelah kiri. Ini sekarang Pak Guru dari atas menuju bawah. Nah, di sini garis lipat yang kedua kita sudah nemukan. Tadi yang miring kayak begini, oh ternyata nggak bisa. Masih ada yang ngintip, no. Nggak bisa, nggak ketutup semua. Ini salah, berarti kita tidak bisa sebutkan ini simetri lipat. Kalau kita lipatnya dari sini bisa nggak ya? Oh, juga nggak bisa, no. Masih ada yang ngintip. Berarti ini juga, nih sebelah sini masih ngintip nih, belum ketutup semua. Berarti ini juga bukan termasuk simetri lipat. Nah, sekarang kita kalau misalnya persegi. Nah, persegi tutup dari kanan ke kiri. Oh, ternyata bisa. Kita tandain. Kita tandain ini simetri lipat. Tik 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 tik. Ini simetri lipat 1 ya, Nak. Simetri lipat 1. Sekarang Pak Guru mau dari atas ke bawah kayak persegi panjang tadi. Oh, ternyata dia bisa. Kita tandain lagi ya. Nandain biar kita tahu ini udah gitu. Nanti kita jadinya nggak bingung. Tik 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 tik. Udah ketemu 2 simetri lipat. Nah, sekarang menyamping. Tadi kalau persegi menyamping nggak bisa. Kalau kita persegi panjang yang nggak bisa. Nah, tapi ini persegi loh. Ini persegi. Tadi bedanya apa persegi sama persegi panjang? Semuanya sisinya sama panjang. Ini berapa? Ini 21. Berarti dari sini juga 21. Coba kita, nah kan benar 21. Sebelah sini juga 21 pastinya kita lihat. Oh betul, semua sisi sama ya panjangnya ya, Nak. Nah, sekarang kita kalau menyamping, tadi persegi nggak bisa. Kalau persegi panjang, nah Pak Guru udah coba sebelumnya, jadi ada bekas garis tuh. Nah, ternyata bisa ya. Nggak ada bagian yang ketutupan. Nggak ada bagian yang ini. Nggak ada bagian ketutupan. Nggak ada bagian yang sisa maksud Pak Guru. Semuanya ketutupan, no kan? Nah, berarti dari samping sini juga termasuk simetri lipat. Kita garisin lagi. Sebentar. Tik 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 tik. Pak Guru buat perseginya kebesaran ya, harusnya agak kecil biar agak bisa dari dekat, tapi nggak apa-apa. Ini yang belum dari melipat ke arah samping sini, yang belum yang sini, satu lagi. Nah, kita garisin. Jadi kalau persegi hanya ada 2 simetri lipatnya. Kalau persegi panjang terdapat, lalu kita hitung aja nanti biar jelas. Dah, kita bisa perhatikan. Ini dari atas ke bawah sini 1, kita ini 1. Terus dari sini dari sini ke sini ada 2 ya. Terus dari samping atas sini menuju sini. Nah, 3 dan dari sini menuju sini ada 4. Ada 4 simetri lipatnya. Oke, kita sudah menemukan persegi ada 2. Ini 1. Ini persegi panjang maksud Pak Guru. Yang ini persegi panjang, yang berhadapan saja sisinya yang sama panjang. Persegi semua sisi sama panjang. Persegi 2 simetri lipat. Persegi panjang maksud Pak Guru, salah mulu. Persegi panjang 2 simetri lipat. Persegi ada 4 simetri lipat. Sudah kita buktikan dengan cara melipatnya. Nanti nggak apa-apa walaupun Pak Guru sudah lakukan di YouTube, kalian ulangi dari kertas yang kosong. Dari kertas yang kosong kayak begini, nanti kalian titik-titikin sendiri. Pak Guru mau lihat ya. Kalian menitik-nitikin sendiri, membuktikan sendiri, melakukannya sendiri, melipatnya sendiri. Pak Guru mau lihat ya, kalian melakukannya juga gunakan kertas-kertas yang tidak terpakai, tentunya pasti banyak di rumah. Nanti kalian bisa minta bantu ayah, ibu, carikan kertas yang tidak terpakai, bentuk bangun yang rapi. Nah, buktikan lipatannya seperti ini. Nah, sekarang ini yang Pak Guru maksud segitiga. Segitiga ada macam-macamnya. Ini segitiga apa? Sama kaki. Sama kaki maksudnya apa sih? Nih, sisi yang sini dan sisi yang sini disebutnya kakinya. Kalau ini apa? Yang sini.
disebutnya dasar. Nah, kita buktikan sama kakinya, maksudnya panjangnya. Nah, dari atas puncak sampai ke bawah 14,5. Nah, di sini harus 14,5 juga agar disebut segitiga sama kaki. Oh, ternyata. Nah, sudah Pak Guru buktikan ya, benar. Nah, sekarang kita cari simetri lipatnya. Nah, dari kiri ke kanan seperti ini, Pak Guru sudah menemukan satu simetri lipat. Langsung aja deh, nggak usah pakai penggaris, langsung Pak Guru titik-titik. Nah, satu simetri lipat. Terbukti ya, semua bagian tertutup dan sama besar. Nah, kalau misalnya Pak Guru mau ngelipatnya kayak begini, banyak banget ya bagian sisanya. Ini simetri lipat bukan kayak begini, ngelipat kayak begini. Lah bukan, bagian sini masih ngablak, sebelah sini juga masih terlihat ya, masih nggak ketutup semuanya. Ini bukan ya. Kalau Pak Guru mau ngelipatnya gimana lagi nih? Yang begini, apalagi begini, nggak bisa juga. Begini, juga nggak bisa. Berarti kita ketahui pada segitiga sama kaki, apa nak? Simetri lipatnya cuma satu simetri lipat. Nah, nanti kalian buktikan pada segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu maksudnya apa? Sisi kanan, sisi kiri, sisi bawah semuanya beda ukurannya. Itu segitiga sembarang. Kalau segitiga sama sisi, tiga-tiganya sisinya sama. Nah, itu namanya segitiga sama sisi. Misalnya di sini 10 cm, berarti di sini juga 10 cm. Bawahnya juga 10 cm. Kalau segitiga sama sisi. Nah, nanti ada lagi segitiga siku-siku. Segitiga yang salah satu sudutnya membentuk siku-siku. Nah, seperti misalnya nih, apa namanya? Ada kita lihat pada persegi. Kalau pada persegi, nah ini misalnya persegi yang dilipat dua itu sebenarnya membentuk segitiga siku-siku. Nah, ini nanti ini mah ngukurnya ada lagi caranya, harus 90 derajat. Lebih lanjut untuk segitiga sama siku-siku dan penggunaan busur. Nah, di sini sebenarnya kalau misalnya kita hitung, karena ini dari persegi itu kan semuanya sudutnya 90 derajat atau siku. Nah, setengahnya dari persegi itu kan segitiga ya, nah setengahnya kalau dilipat dua kayak begini nih. Nah, membentuk segitiga. Nah, ini sebenarnya membentuk namanya segitiga siku-siku. Salah satu sisinya memiliki sudut 90 derajat. Namanya segitiga siku-siku. Nanti kalau kalian ada waktu, boleh kalian cek semua segitiga sama nggak sih kayak segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki kan cuma satu simetri lipatnya. Kalau segitiga siku-siku, segitiga sembarang, kalau segitiga sama sisi bagaimana? Ayo, nanti kalau yang penasaran, coba boleh buat laporan ke Pak Guru ya. Pak Guru mau lihat siapa yang inisiatif membuktikan ragam segitiga. Siapa ya gerangan? Nanti Pak Guru tunggu siapa yang inisiatif. Siapa ya gerangan? Oke. Oh, di sini setelah kalian membuktikan berbagai macam apa tadi? Bangun datar, kalian cantumkan dalam tabel. Tadi persegi berapa setelah kalian buktikan. Tadi apalagi segitiga apa yang kalian buktikan? Nah, oke.